Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Azhara Lesmana dengan NIM 81114261642. Di sini aku mau bahas tentang materi hukum internasional. Mungkin teman-teman di sini masih belum paham apa sih hukum internasional itu dan apa aja sih subjek-subjek hukumnya. Oke, di sini aku mau jabarin nih apa sih pengertian dan subjek dari hukum internasional itu sendiri. Yuk disimak baik-baik videonya. Yuhuu. Oke teman-teman, jadi yang pertama aku mau jelasin nih pengertian dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagaimana hukum yang mengatur entitas berskala internasional, yang pada awalnya pengertian hukum internasional ini hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun nih teman-teman, dalam perkembangannya pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Salah satu ahli pun juga berpendapat nih teman-teman, yaitu Mohtar Kusumaatmadja, yang mana menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara atau satu sama lain. Apakah bisa dipahami teman-teman tentang pengertian dari hukum internasional ini? Kalau udah paham, kita next aja kali ya. Nah, yang selanjutnya ada subjek hukum, yang mana teman-teman semuanya, subjek hukum ini merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Lalu apa ya subjek hukumnya? Nah, yang pertama nih teman-teman, ada negara. Negara sendiri adalah subjek hukum internasional penuh. Hal ini didukung oleh Konvensi Montevideo 1949, yang menurut kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk tetap, wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu yang kedua ada organisasi. Nah teman-teman, dalam organisasi sendiri memiliki klasifikasi. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum seperti Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya seperti World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, dan World Health Organization (WHO) dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ASEAN, European Union, dan lain-lain. Yang mana teman-teman semua, kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi, yang mempunyai hak dan kewajiban dan ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Yang ketiga teman-teman, ada Palang Merah Internasional, yang mana Palang Merah Internasional atau PMI sebagai subjek hukum internasional yang mana memiliki ruang lingkup terbatas. Namun teman-teman, kedudukan PMI diperkuat loh dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, yang mana organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara manapun. Lalu yang keempat ada Tahta Suci Vatikan, yang mana Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau Lateran Treaty, yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan dengan dibentuk perjanjian sekaligus dibentuk dan diakui. Kemudian yang kelima ada pemberontak
yang mana teman-teman pemberontak sendiri bisa dikatakan menjadi subjek hukum internasional karena menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah dan dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Kemudian yang terakhir teman-teman ada apa? Ada individu. Seperti yang diketahui ya teman-teman, jika tidak ada individu maka suatu hukum tidak dapat berjalan. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional loh, seperti yang diterangkan Mohtar Kusuma Atmaja dalam bukunya, bahwasanya Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Maka dari situlah individu dianggap sebagai subjek hukum. Oke teman-teman, tadi aku udah jelasin nih terkait pengertian dan subjek hukum internasional. Apa teman-teman bisa dipahami materi yang aku sampaikan tadi? Semoga aku harap bisa dipahami dan semoga video ini bisa membantu ya yang mencari materi seputar apa sih itu hukum internasional dan apa sih subjek-subjeknya, dan semoga video ini sangat-sangat membantu kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you semua.